فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ya, walihada, oleh karena itu ini maka ada kaitannya ya. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ad-dallati 'alal haqq, yang menunjukkan kebenaran, wa 'ala sidqi ma jaa'a bihi rusuluh, dan menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh utusan-utusannya. Kadzabaha wa anadaha, dia mendustakan dan mengingkarinya. Waqala, dan dia mengatakan hadza asatirul awwalin, ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Ay min tirhatil mutaqaddimin, dongengan orang-orang terdahulu. Wa akhbaril umamil ghabirin, dan berita umat-umat yang telah lalu. Laisa min indillah, ini bukan dari sisi Allah. Ya, takabburan wa inadan, karena takabbur, karena sombong dan mengingkari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dibacakan Al-Quran, malah menurut dia ini adalah dongeng, ini bukan kalamullah. Baik, ini yang rusak apanya? Hatinya. Antum pernah makan ayam goreng rasa pahit? Antum pernah makan makanan enak-enak yang rasanya entah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, gak karu-karuan, pernah nggak? Kalau saya pernah. Waktu saya qadarullah terjangkit COVID, saya belum pernah mengalami keadaan melebihi ketika COVID. Biasanya kalau demam apa itu kan cuman pahit gitu aja ya. Nanti kalau sembuh ya balik lagi, alhamdulillah. Nah, ini waktu COVID itu nggak ada yang nggak tahu, sampai air tawar aja ini rasanya bukan seperti air. Berarti yang bermasalah apa itu? Yang bermasalah apa? Ketika makanan enak, tapi ketika kita makan tidak bisa kita rasakan enaknya makanan tersebut. Berarti yang bermasalah apa? Indra pengecap kita, perasa ya. Biasanya apa itu? Lidah. Nah ini Quran itu istimewa banget, kalamullah. Tapi ketika dibacakan kepada orang ini katanya dongengan orang-orang terdahulu. Berarti orang ini tidak sedang baik-baik saja. Ini parah ya, parah. Tain. Wa amma man ansaf, adapun orang yang adil, yang objektif. Wa kana maqsuduhul haqqul mubin. Wa kana maqsuduhu al-haqqul mubin. Dan tujuannya, maksudnya mencari kebenaran yang nyata. Fa innahu la yukadzibu biyaumiddin, maka dia tidak akan mendustakan hari kebangkitan. Bahkan untuk menetapkan hari kebangkitan itu cukup dengan akal saja sebenarnya sudah harus ada. Gimana nggak ada? Banyak urusan dunia yang nggak tuntas. Ada perampok nggak tuntas, ada pembunuh nggak tuntas, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang musyrik, nggak tuntas. Bahkan kadang-kadang galakan dia, kuatan dia di dunia ini. Ada orang mukmin yang rukuk, yang sujud, yang istighfar, yang baca Quran, yang menafkahkan hartanya. Kemudian setelah itu nggak ada apa-apa. Kalau benar setelah kematian itu nggak ada hari perhitungan, tidak ada hari pembalasan, omong kosong dunia ini. Yang paling enak orang yang paling bejat, ya kan? Masya Allah, iya. Yang paling sengsara orang yang paling taat. Ini nggak mau, ini nggak berani karena Allah, takut sama Allah. Ini ada khamr, dia nggak mau. Di dunia anak muda itu kadang-kadang diledek-ledek itu, lo banci. Belum maco kalau belum teler kerjaannya, ya kan? Sementara yang lain ada yang masih punya rasa takut pada Allah. Ya. Bayangin kalau tidak ada hari pembalasan, itu yang paling enak, orang yang paling brengsek di dunia ini. Nggak usah susah-susah kerja. Kalau zaman dulu itu model RE King,
Ada yang sampai digelari motor jambret kan larinya kenceng banget. Lihat aja mantau orang yang bawa apa duit dari dapat ratusan juta, enak, nggak usah keringetan, nggak usah ini modal nyali, ya kan? Betul nggak? Ada orang itu masya Allah katanya itu tidur dengan wanita itu sudah ratusan orang, enak men. Sementara yang satu itu kadang-kadang ya Allah ya, karena menjaga kemaluannya karena atas perintah Allah, dia sabar dengan istri yang sudah puluhan tahun. Kemudian berakhir sama. Tidak ada perhitungan. Dengan akal sehat saja sudah berkesimpulan harus ada akhirat, harus ada pembalasan. Kalau tidak, maka dunia ini main-main belaka. Ya kan? Alhamdulillah kita percaya dengan adanya hari bangkitan. Tayyib. Li'anna Allah qad aqama 'alaihi al-adillah al-qati'ah. Karena Allah telah menegakkan dalil yang yang kuat, wal barahin as-sati'ah, dan argumen-argumen yang jelas, ma yaj'aluhu haqqal yakin, yang menjadikan haqqul yakin. Ya. Keyakinan tentang adanya hari kebangkitan itu mestinya harus mantap banget, tidak ada keraguan sedikit pun. Orang yang mengingkari itu kan hujahnya begini, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur lebur itu bisa hidup kembali. Oh bukan begitu kita bacanya. Kita orang-orang beriman itu kalau bicara hari kebangkitan tidak ujuk-ujuk, harus dirunut dari awal. Allah yang menciptakan langit dan bumi. A'antum asyaddu khalqan amis sama? Kamukah yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Jadi ini ada pangkalnya, tidak ujuk-ujuk kita ke hari kebangkitan. Kenali dunia dulu, baru nanti kita bicara akhirat. Nah kalau orang itu di dunia ini yakin dunia seisinya itu diciptakan oleh Allah. Apa dunia seisinya itu biasanya kita sebutkan apa secara global, bumi, langit seisinya. Itu diciptakan oleh Allah, yang ngatur Allah. Kalau bumi, langit seisinya itu sudah kita yakini makhluk, ini berarti bukti kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Antum mau ambil apa? Setiap makhluk, ketika kita sudah yakin bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, nah, termasuk semut, ya semut itu makhluk Allah. Dalam semut yang kecil itu dia hidup, ya. Kalau kita renungkan luar biasa. Kadang-kadang makhluk itu menakjubkan karena kecilnya, ya kan? Nyamuk itu wing kecil, itu usus nyamuk itu seberapa? Nah, manusia yang kadang-kadang sombongnya setengah mati itu kadang-kadang semalam nggak bisa tidur gara-gara nyamuk wing. Ya, semut. Nah, apalagi kalau kita belajar biologi, itu pakai alat pembesar. Ada makhluk namanya bersel 1. Apa banda? Protozoa ya. Nah, itu kembang biaknya ada yang membelah sel. Allahu Akbar. Nggak usah pakai mikroskop, kita hayati yang kasat mata saja. Langit, bumi, badan kita ini, tubuh kita ada keajaiban yang luar biasa. Sampai hari ini yang bikin kita koplak gitu ya, kalau merenungkan ya, apa sidik jari, guratan jempol ini itu tidak ada yang sama, padahal cuman segini. Kecuali kalau penampangnya selapangan bola gitu mungkin ya, ada 1 triliun variabel itu mungkin cuman segini. Masya Allah, berawal dari sini. Atau dari diri kita, nggak usah laut, nggak usah gunung. Kita ini sebelum jadi begini ini, kalau kita baca berdasarkan Al-Quran, tadinya itu nutfah, mudghah, alaqah, ya, kemudian lahir, wah ganteng-ganteng ini, alhamdulillah, ya, ahsanit taqwim, dari nutfah. Kalau mimbar ini bagus, dari apa ini? Kayu jati. Kita ini tadinya nutfah. Bayangin sendiri, menjijikkan, ma'im mahin. Tapi ini, dari sini Allah yang menciptakan manusia, dari penciptaan ini sudah terpancar betapa maha kuasanya Allah, rupa-rupanya yang. Coba kalau orang itu yang lahir yang lahirnya tahunnya sama, rupanya sama, gimana?
Ya harus pakai plat nomor. Kayak Pajero misalnya produk tahun 2024 ya sama. Untuk membedakan ini punya Pak Yadi, ini punya yang lain harus ada apa? Ada PPK, harus plat nomor. Kalau enggak bisa bersengketa di jalan. Mana? Ini nomornya, ini STNK. Alhamdulillah sampai hari ini tidak kehabisan rupa. Orang Indonesia sudah berapa ini? Bayi yang lahir ini tidak ada. Berarti dari sini kita melihat Allah yang Maha Kuasa menciptakan manusia dari nutfah berbagai bentuk rupanya. Nah, kemudian dia akan hidup sepanjang Allah menghidupkan. Dia pasti mati sepanjang Allah mengendaki kematiannya. Kemudian nanti Allah menghidupkan kembali. Apa susahnya? Jadi membacanya jangan dipotong. Mana mungkin jasad yang sudah hancur lebur bisa hidup kembali. Bukan begitu. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, nanti Allah yang. Kemudian kaitannya dengan Allah yang menghidupkan, mematikan, kita punya keyakinan sifat Allah itu permanen, tidak menyusut, tidak ada batasnya, dari permulaannya tidak ada batas akhirnya. Kalau ada orang menyanggah, nah itu kan dulu ribuan tahun yang lalu Allah mampu mencipta. Nah sekarang kan sudah, nanti dulu. Berarti Anda tidak kenal Allah yang kita yakini sebagai orang beriman. Sifat Allah itu tidak seperti manusia, sifat yang sempurna. Kalau kita nggak usah jauh-jauh, kita yang sepuh-sepuh ini bandingin dengan 30 tahun yang lalu, gimana? Hitung mundur 30 tahun yang lalu. Manusia cepat ini, Allah sempurna sifatnya. Makanya tentang adanya hari kebangkitan atau hari pembalasan ini, Allah sudah bentangkan hujah yang sangat kuat sehingga mestinya itu sampai pada haqqul yakin. Nanti benar-benar semua manusia akan dibangkitkan, kemudian diberi balasan yang seadil-adilnya. Ini kalau dihayati ya, plus butir-butir keiman yang lain, iman yang lain meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ada malaikat yang menjaga, yang mencatat perbuatan kita. Kemudian ke depannya kita yakin nanti berdiri di hadapan Allah. Ini insya Allah ya. Pertama taufik dari Allah, dan kedua adanya iman ini insya Allah membuat orang itu tidak melampaui batas ya, waqafan inda hududillah, patuh. Tayyib. Wasara liqulubihim mislas syamsi lil absar, dan hatinya itu akan menjadi seperti matahari bagi absar, bagi pandangannya. Bi khilafi man rana ala qalbihi kasbuhu, berbeda dengan orang yang hatinya ditutup oleh perbuatannya, wa ghatathu ma'asi, dan ditutupi oleh perbuatan-perbuatan maksiat, fa innahum mahjubun anil haq, maka dia terhalang untuk melihat kebenaran. Ini perhatikan ya, kadang-kadang kita itu bercanda begini, dosa kan tidak menimbulkan bisul ya, benar gak? Kalau dosa itu menimbulkan bisul, kita ini bisulan semua dari ujung kepala sampai telapak kaki. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un, kita ini banyak salah. Alhamdulillah dosa itu tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan bisul, juga tidak menimbulkan bau. Kalau dosa maksiat kita itu menimbulkan diri kita ini bau, kita nggak tahan duduk berdampingan. Alhamdulillah ya, bahkan kadang-kadang ada orang maksiat itu kenyang, nggak ada orang yang tahu, ditutupi oleh Allah sampai ditunggu dia merangkak-rangkak ke pintu taubat. Cuman kadang-kadang kurang ajarnya orang ini sudah nggak tahu diuntung, maksiat sudah tidak ada yang tahu, direkam, atau diceritakan bangga. Ini orang model ini itu sudah masuk dalam kategori mujaharah. Mujaharah ya, bukan muhajarah, mujaharah. Nah, itu tobatnya jauh karena dia sudah bangga dengan perbuatan maksiatnya. Ya, baik. Mahjubun, apa lagi? Tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan bisul, tidak menimbulkan apa lagi, bentol-bentol ya. Tapi nanti dulu dari surah Al-Mutaffifin ini kita pun dapatkan kesimpulan maksiat itu dampaknya kepada hati.
hati itu komandan. Ya, hati maksiat memang tidak menimbulkan ini, tapi menimbulkan dampak di hati. Terus nokta sauda, akhirnya gosong hatinya, diliputi oleh ron, dampak dari perbuatan maksiatnya. Hati-hati. Sementara kita punya keyakinan baiknya seseorang itu tergantung hatinya. Ya, maka tadi saya katakan, bayangin orang duitnya banyak, umurnya panjang, hatinya mati, hidup di zaman sekarang ini. Yang maksiat itu kadang-kadang tidak usah keluyuran keluar. Ya. Semua bisa di genggaman tangan sekarang. Mau. Iya, judi aja bisa, ini kan nggak usah berkumpul di bawah pohon pisang itu, kayak itu kan judi zaman dulu itu. Nah, subhanallah. Ya, hati ikhwatal iman. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ini keadaannya di dunia. Mahjub, terhalang, terhijab dari kebenaran. Bahkan lebih parahnya kadang-kadang orang yang hatinya begini ini melihat kebenaran itu berbalik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang bagus dianggap buruk, yang buruk dianggap bagus. Nah, udah hatinya sudah tertutup. Nah, ini keadaannya di dunia ya. Walihada qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di walihada juziya ala dzalika bi an hujiba 'anillah. Oleh karena itu dia dibalas atas keadaannya itu dengan terhijab dari Allah, terhalang melihat Allah. Kama hujiba qalbuhu fid dunya an ayatillah, sebagaimana hatinya waktu dulu terhijab dari melihat, terhalang melihat ayat-ayat Allah. Balasannya orang model begini tidak mungkin di surga, karena kalau di surga berarti nanti bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya sebagaimana dia di dunianya terhalang dari melihat ayat-ayat Allah, maka balasannya dia tidak mungkin menikmati nikmat yang paling besar bagi penghuni surga. Kita kalau telusuri nikmat surga itu ya, itu kita bisa mabuk. Iya, kalau kita khusus ngaji bab surga, kemudian kita simak penjelasan para ulama menjelaskan tentang pesona surga, itu kita bisa mabuk. Ya, mabuk, nggak mau pulang, lupa anak istri. Kalau seandainya surga itu sudah ini, kita langsung ke sana gitu, nggak mau pulang. Kemana ini? Pada mabuk surga, dia nggak mau pulang. Masya Allah. Ya, kalau dikumpul-kumpulkan ayat tentang surga, makin dahsyat, makin dahsyat. Tapi kita harus tahu bahwa nikmat terbesar bagi penduduk surga itu adalah ru'yatullah, melihat Allah, atau biasanya diungkapkan melihat wajah Allah ya, di surga. Karena melihat Allah di surga itu nikmat yang paling besar, maka hukuman bagi orang kafir yang paling dahsyat adalah terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah ini banyak dalilnya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Dan makanya ini bagian dari akidah Ahlussunnah. Karena akidahnya Ahlussunnah itu adalah tidak menyelisihi, tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya dari ayat ini, tapi ada yang lebih sharih lagi, yang lebih jelas ya. Thumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Benar-benar masuk neraka. Taib. Ma'ahadihil uqubatil balighah, di samping hukuman yang sangat berat ini ya, lasalul jahim, mereka nanti akan masuk neraka. Thumma yuqalu lahum taubihan wa taqri'an, kemudian dikatakan kepada mereka sebagai bentuk apa ini, celaan dan gertakan, celaan dan bentakan. Innalillah. Ini luar biasa ya. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah adab yang dulu kamu dustakan.
Orang kalau tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, mungkin nggak dia percaya dengan neraka? Ya enggak lah, neraka itu kan paling ujung, berawal dari hari kebangkitan, kemudian ada rentetan peristiwa, puncaknya adalah surga atau. Nah, kalau hari kebangkitannya ini sudah dianggap mustahil, orang-orang begini pasti tidak percaya dengan neraka. Bahkan dulu itu pada nantang, kalau memang ada siksa nggak usah sekarang. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Jangan nantang siksa. Dulu ada seorang sahabat Nabi SAW sakit parah, kurus badannya. Ditanya oleh kenapa kamu? Orang ini minta, ya Allah, kalau ini adabnya itu minta diserahkan ke dunia. Akhirnya dinasihati oleh Nabi, jangan, kamu nggak bakalan kuat. Makanya kita itu minta doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan berdoa, ya Allah, segerakanlah adab kalau seandainya adab akhirat di dunia ini supaya nanti saya tidak dapat adab. Enggak. Kita tidak pernah mendapatkan doa seperti itu. Justru kita minta afiah secara total. Ya, tayyib. Ini sakitnya luar biasa. Ya. Di dunia ini kalau ada orang kecelakaan, tertimpa sesuatu, kemudian disyukurin, rasain dong. Itu gimana rasanya? Hah? Gimana? Mungkin kalau lukanya itu lecet-lecet seminggu sembuh ya, tapi dikatain orang itu, ini ada orang ugal-ugalan misalnya, jatuh berat, kemudian orang saking pada jengkel gitu kan, rasain, syukur, ya Allah. Ini kan ini, jadi ini bermuatan apa tadi? Taubih wa takrim. Jangan sampai akhir perjalanan kita itu seperti ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Fadzakara lahum thalathatu anwa'in. Fadzukira lahum thalathatu anwa'in minal adab. Di sini Allah sebutkan 3 macam adab untuk orang ini. Adabul jahim, adab neraka. Ini kadang-kadang adab neraka itu juga kita kurang pengetahuan kita sehingga hambar. Tapi kalau kita punya pengetahuan tentang adab neraka ya, itu Masya Allah, bisa dibayangkan, mengacu kepada penjelasan Rasulullah, penghuni neraka yang paling ringan adabnya pada hari kiamat itu seseorang di bawah lakukan telapak kakinya diteletakkan 2 bara jahanam, otaknya yang di kepala itu mendidih seperti air yang rebus. Itu seringan-ringannya dia kira itu seberat-berat adab neraka, padahal itu adalah seringan-ringannya. Ini yang kurang jemaah sekalian. Ya, kenapa kita kurang gencar berdoa Rabbana atina atau Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar? Karena minim pengetahuan kita tentang surga. Dan informasi tentang surga itu adanya di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi. Qala Allah, qala Rasulullah. Quran enggak dibaca, hadis-hadis Nabi tidak dibaca, ya otomatis blank. Kita tidak punya maklumat, sehingga surga itu menjadi hambar, neraka itu juga menjadi hambar, tidak ada pengaruhnya. Ya, mudah-mudahan usaha kita ini membuahkan hasil. Setidak-tidaknya setiap kita tadabbur ayat ini ingat apa yang dijelaskan di sini. Pertama adabul jahim, yang kedua adabut taubih wal laum, yaitu siksaan karena dikecam dan dicela, wa adabul hijab min rabbil alamin, dan hukuman terhalang dari melihat Allah Rabbul Alamin. Karena ini orang ini di neraka ya, di neraka. Al-mutadammin li sakhatihi wa ghadabihi alaihim, yang mengandung kemurkaan Allah, kemarahan Allah dan kemurkaan Allah kepada mereka. Wa huwa a'dhamu alaihim min adzabin nar, dan ini lebih besar bagi mereka daripada azab neraka. Enggak bisa melihat Allah karena itu nikmat yang paling besar. Maka ketika orang ini tidak bisa melihat, maka ini adalah lebih parah daripada azab neraka, atau bisa dikatakan azab yang paling berat. A'adanallahu jami'an min hadhil azab, ya, wa anwa'iha atau wa anwa'ihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dari azab-azab ini ya, dengan segala jenisnya. Amin amin ya rabbal alamin.